Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Setelah sebelumnya bergaul dengan film action dan thriller, kali ini kembali ke jalur horor dan ketakutan, yang dimana film ini dirilis tahun 2023, yang ditulis dan disutradarai oleh Lee Cronin. Film ini dibintangi oleh Lily Sullivan dan Alyssa Sutherland sebagai dua orang saudari perempuan yang terasing yang mencoba untuk bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga mereka dari kematian. Apakah mereka bisa sanggup dan selamat dari teror yang didapatkannya? Mari kita saksikan. Film ini diawali dari kabin di tengah hutan, di mana kita diperlihatkan dengan tiga orang yang sedang berlibur menikmati akhir pekan, Teresa dan Jessica serta Caleb. What the fuck, Caleb? Oh, wait till you see the shot I got. Yang adalah pacar Jessica. I gave her Klonopin so she can sleep off whatever the fuck is wrong with her. Karena keadaan Jessica yang nampaknya kurang enak badan, Teresa mengunjunginya untuk memeriksa keadaan Jessica di dalam kamar yang nampaknya tidak baik-baik saja. Jessica? Teresa yang sedang membaca novel cerita pendek, tiba-tiba Jessica membacakan tulisan dalam cerita tersebut dan menyerupai karya dari penulisnya. Finding it useless to attempt shaking the creature off. Dirasa ada yang aneh dengan Jessica, Teresa yang sudah mulai panik mendekatinya. Dan ternyata Jessica sudah dirasuki makhluk goib. Menyerangnya dan tidak cukup sampai di situ. Teresa yang keluar untuk meminta pertolongan pacarnya diikuti Jessica yang kerasukan. Namun, tanpa disangka-sangka, dia terjun ke danau dan melayang secara tiba-tiba setelah menghabisi Caleb. Inilah sehari sebelum kejadian itu, memperlihatkan seorang gadis pemain gitar yang selesai mengikuti tur dari bandnya, kita sebut saja Beth, merasa kesal karena mengetahui dia hamil. Yang karena dia merupakan personil dari sebuah band lokal, dia tidak mengetahui siapa yang menghamilinya, saking banyaknya yang tidur dengannya. Dia pun mencoba mengunjungi saudari perempuannya, kita sebut saja Ellie, yang merupakan seniman tato. Ibu tunggal dari remaja Denny, sang penasaran dan sedang belajar DJ, dan Bridget yang protektif, dan anak gadis kecil Casey di rumah mereka di Monde Apartment, sebuah kompleks apartemen terkutuk di Los Angeles. Setibanya di rumah tersebut, Ellie nampak terkejut dengan kedatangannya. Karena sepengetahuan Ellie, Beth sedang mengikuti tur bersama band lokalnya. Berlanjut di mana Beth sedang membagikan hadiah dari turnya kepada anak-anak, tak sengaja dia menyebut nama ayah mereka. Dirasa akan menyakiti anak-anaknya, Ellie meminta anak-anaknya untuk pergi membeli cemilan, tanpa harus mendengar pembicaraan Beth dengannya mengenai ayah mereka. Di mana ternyata Ellie sedang terpukul atas kepergian ayah dari anak-anaknya, di mana alasan dari ayah anak-anaknya, dia tidak sanggup membiayai kebutuhan dari ketiga anaknya. Padahal mungkin saja dia sedang bersama wanita lain, tetapi dia merahasiakan dengan Ellie. Dasar laki-laki bejat. Pada saat anak-anak kembali dari membeli cemilan, tiba-tiba saja terjadi gempa yang mengguncang Los Angeles. Mereka mencoba menghindar dari reruntuhan dan pecahan dari gedung yang seolah-olah sedang mengejar mereka. Akhirnya tenang juga. Dirasa sudah mulai aman, mereka perlahan-lahan mencoba untuk naik ke atas. Tapi tiba-tiba, Denny melihat lubang yang ditimbulkan oleh gempa tadi. Memperlihatkan ruangan rahasia, yaitu beberapa loker dan artefak
religius, 3 piringan hitam dari tahun 1923, dan sebuah buku aneh yang langsung dibawanya ke kamarnya. Tanpa memikirkan akan hal aneh yang akan menimpa mereka. Yang ada di pikirannya, dia mungkin bisa menjual dan menggunakan uang itu untuk membantu ibu mereka, Ellie. Di dalam apartemen ibunya, mereka terlihat panik karena ketiga anaknya belum juga kembali. Dan ketika Danny, Bridget, dan Casey terlihat di lift, Ellie sangat bahagia namun memarahi mereka karena seharusnya mereka jangan naik lift pada saat gempa. Yang selanjutnya, ketika mereka memeriksa isi dari piringan hitam dan buku yang sangat mengerikan, tak sengaja Danny terluka menghidupkan buku kuno tersebut. Dan ternyata berisi tentang iblis kuno Deities yang sangat menyeramkan. Put it back right now. Dan karena terlalu takut, Bridget keluar dari ruangan Danny. First thing in the morning. Danny yang penasaran mencoba mendengarkan piringan hitam. I'm Father Marcus Littleton, the library keeper here to be one of the 3 fabled volumes. I seek. Dan ternyata berisi rincian catatan awal menolak upaya seorang pendeta untuk meneliti buku yang mengerikan tadi, yang diturunkan menjadi salah satu dari 3 jilid Naturom Demonte. Catatan selanjutnya mengungkapkan bahwa pendeta melanjutkan penelitiannya secara rahasia dan membacakan mantra yang memanggil entitas setan yang dikenal sebagai Deities. Tetapi karena suaranya terlalu menyeramkan, Danny tak sengaja telah memanggil iblis Deities lewat suara dari pendeta yang membacakan mantra pemanggilan arwah. Dan tiba-tiba, ya, Ellie yang sedang berada di lift diserang makhluk kasat mata. Ellie yang meminta pertolongan sembari mencoba untuk keluar, dan sesosok makhluk gaib mulai menyerangnya. Dan tak berhenti begitu saja, dia mulai mendapatkan siksaan yang membuat tubuhnya remuk. Menghasilkan kekuatan yang bisa memadamkan listrik dalam gedung mereka. Look, it's just us that's out. Merasa heran dengan padamnya listrik yang hanya ada di gedung tersebut, mereka memeriksa Ellie di kamarnya yang kosong. Who is she? Dan ternyata, Ellie kembali ke rumahnya dalam keadaan kesurupan dan bertingkah aneh sembari mulai mengancam keluarganya. Much I wanted to cut you all open and climb inside you. Dan berpesan kepada Beth untuk melindungi keluarganya. Take my babies. Di antara kepanikan, Beth bersama Danny berencana untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi, naas bagi mereka, lift yang mati ditambah tangga yang putus, tidak ada jalan lain selain kembali ke kamar. Selanjutnya, Beth dibantu tetangga mencoba membaringkan sembari mencoba menutup matanya yang tidak bisa ditutup. Karena terlihat dia mati penasaran dan mendoakannya yang mereka anggap sudah meninggal. Grant unto her, O Lord, and let Dalam kesedihan, mereka berencana berkunjung ke rumah ayah mereka. To come home. Namun, di ruangan Ellie terbaring, didekati Beth, yang tak sengaja handphone dari Beth berbunyi dan mendapatkan pesan yang langsung datang dari Ellie, yang merasa panas terbakar. Dan tiba-tiba, oh, Ellie hidup, namun tubuhnya seperti bara api. Dirasa itu keluarga mereka mencoba menolongnya dan memasukkannya ke dalam bak air mandi. Dan, ya, iblis Deities yang merasukinya mulai membuat teror. Mengerikan.
Dirasa Ellie bukan ibu mereka lagi, mereka mencoba berpencar dan tiba-tiba dia menyerang dan melukai Beth. Brigitte yang melihat ibunya melukai Beth langsung berteriak melarangnya. Dia menatap Brigitte dan langsung menyerangnya hingga membuatnya terluka. Tak tinggal diam, Danny mencoba menolong Brigitte. Keributan yang terjadi memancing semua orang yang berada di gedung tersebut untuk masuk memeriksa. Dan naas bagi tetangga Danny yang mencoba masuk diserang Ellie. Dan Ellie mulai menghabisi orang-orang yang berada di luar apartemen. Sadis. Beth yang melihat kejadian tersebut langsung menutup pintu. Di tengah kepanikan, Brigitte bertanya tentang yang Danny lakukan setelah dia pergi. This isn't my fault. Dan benar saja, Danny mengaku kepada Beth tentang yang dia lakukan, yaitu memulihkan Naturom de Monte. What is this, Daddy? Brigitte yang merasa dirinya tidak baik-baik saja mencoba membersihkan dirinya yang ternyata lukanya semakin parah. Namun, di pintu depan, nyanyian yang dinyanyikan Ellie mengundang Casey untuk membuka kunci pintu. Do it for Mom and Dad. Dan, ya, dia menipu Casey dan menyerangnya. Danny dan Beth bergegas menyelamatkannya. Sementara di ruangan lain, Brigitte yang terluka parah menjadi kesurupan. Beth yang ingin tahu keadaan Brigitte mendekatinya secara perlahan. Dan, nampak terlihat dia yang kesurupan memakan beling seperti kuda lumping. Dan tiba-tiba, sakit rasanya dia dilukai. Danny yang melihat langsung dikejar Brigitte. Namun naas baginya, ketika dia ingin menyerang Casey, dia modar dengan tongkat boneka yang dipegang Casey. Hampir saja. Merasa mereka sudah mulai aman, Beth bersama Casey memeriksa tubuh Brigitte. Dan saran dari Danny untuk berjaga-jaga agar dia tidak bangun. Mereka harus mengikatnya di kamarnya yang selanjutnya Beth ingin mendengarkan rekaman catatan ketiga untuk memahami cara mengusir orang mati. Naturum's altar cannot be destroyed. Tetapi mengetahui bahwa pendeta gagal dan semua sekutunya dirasuki, dengan cara satu-satunya hanya kehancuran total dari semua orang yang ingin menghentikannya. Tapi, tunggu dulu, ternyata Brigitte hidup kembali. Dan sial bagi mereka, di mana Ellie yang mendengar kucing dari ventilasi segera menyusup ke situ. Danny dan Casey yang mendengar langkah kaki dari Ellie, dan tiba-tiba Brigitte yang terbangun dari tidurnya menyerang mereka dan mulai mencabik-cabik Danny. Beth yang sedang sibuk mendengarkan rekaman tidak menyadari keadaan di luar ruangannya. Dan ternyata Ellie sudah berada di ruangannya dan menyerangnya. Melihat keadaan Danny yang terluka parah, Beth mencoba menolongnya. Tiba-tiba lagi, Ellie menangkapnya dan akan segera menelannya. Tapi ketika Ellie mencium kehidupan yang baru berada di dalam perut Beth, Ellie mencoba mencabut janin. Tetapi Beth melalui pertolongan Casey menyelamatkannya dan melumpuhkan Ellie dengan gunting. Dirasa sudah mulai aman, Beth dan Casey mencoba keluar dari ruangan. Tak henti di situ saja, tiba-tiba lagi Ellie muncul dan menyerang mereka lagi. Tapi
Dan Ellie mencoba memanipulasi secara emosional Casey, tetapi kali ini mereka tidak tertipu lagi. Dan semua penghuni yang dihabisi Ellie hidup kembali dan mulai meneror mereka dengan mengatakan mati menjelang fajar. Dirasa bahaya sudah mendekat, mereka lari ke arah lift. Dan tak berhenti di situ saja, melalui gambar terakhir di mana Dead Eaters bergabung kembali menjadi satu dengan mengumpulkan potongan-potongan dari penghuni. Untung saja lift terbuka. Mereka pun langsung keluar dari lift dan menuju ke mobil. Dirasa akan selamat, tiba-tiba naas bagi mereka, ban mobil mereka tersangkut. Dan sesosok monster hama mulai mendekati mereka. Terlihat pintu yang akan tertutup, mereka bergegas pergi. Dan tiba-tiba naas buat Casey yang tertangkap dan akan segera dihabisi. Tidak tega dengan melihat Casey, Beth kembali dan menembaknya. Namun monster tersebut tidak terlalu mudah untuk ditembak. Merasa Beth akan dicincang oleh mesin giling, Casey menolongnya dan tanpa ragu, Beth menghabisi monster tersebut dan mendorongnya ke dalam chipper mesin giling. Dan Dead Eaters selesai untuk sesaat. Berlanjut kepada seorang gadis yang ternyata karena terlalu capek untuk bekerja, dia tertidur pulas tanpa menyadari kejadian yang ada di gedung tersebut. Dialah Jessica yang di scene awal tadi, di mana mereka sedang merencanakan tentang liburan bersama Teresa dan Caleb. Dan tiba-tiba tamat. Ending yang menegangkan. Pesan dari film ini, jangan berhenti berharap. Akhir kata, Pakatuan Epa Kalawiran yang artinya semoga sehat dan bahagia selalu. Ciao, bye-bye.